Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah naik kelas pada tahun ajaran 2019-2020. Ya, terutama untuk anak-anak SDN Sukodadi, selamat yang sudah naik kelas dan juga selamat untuk yang sudah lulus. Dan selamat datang juga untuk anak-anak yang baru masuk ke SDN Sukodadi Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang ini. Anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan semuanya kita masih diberi nikmat yang sangat besar, anugerah kita. Meskipun ada wabah pandemi COVID-19 ini sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung, ya, sangat disayangkan. Dan untuk anak-anak yang kelas 4 yang saat ini sudah naik kelas 5 menjadi kelas 5, selamat bertemu dengan saya dan nanti kita akan bersama-sama belajar selama 1 tahun ke depan. Ya, sebelum itu saya juga harus memperkenalkan diri. Karena apa? Karena anak-anak kelas 4 juga belum tahu banyak tentang saya. Mungkin selama ini Pak Har hanya mengajar di kelas 4 kurang lebih 2 kali. Ya, sehingga di banyak waktunya kita hanya berjumpa saja, hanya tahu oh itu Pak Har, oh ini. Tapi kita tidak pernah langsung bertatap muka secara setiap hariannya. Anak-anak yang saya sayangi, sebelumnya perkenalkan dulu, nama lengkap saya adalah Pak Hartono, ya. Pak Hartono, alamatnya Pak Har itu di Dusun Kalipang, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Jadi di sebelah timur dari SD kalian. Nomor HP-nya Pak Ar itu ada 085 204 489 222. Tanggal lahirnya Pak Ar yaitu tanggal 3 Januari 1945. Ini ada di samping ya. Baik anak-anak yang saya sayangi ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita sudah pengenalan dan mungkin juga hampir setiap harinya hanya tahu Pak Har itu sekilas-sekilas saja. Entah itu di lingkup sekolah saja atau ya pernah masuk ke kelasnya hanya 1 kali 2 kali. Tapi di sini nanti kita akan belajar bersama dan Pak Har sangat berharap untuk anak-anak tetap senang, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ya, sanggup? Sanggup ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Karena dalam kondisi seperti ini, ya, wabah seperti ini, anak-anak tidak bisa belajar secara langsung ke sekolah. Jadi kita menghindari untuk berkerumun. Kita usahakan untuk menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan. Selalu gunakan masker kalau mau bertemu dengan temannya, cuci tangan setelah ataupun sebelum melakukan kegiatan. Ya, pakai hand sanitizer. Semoga pandemi ini, COVID corona ini segera berakhir ya, dibuang saja corona. Nah, dibuang saja ya. Oke, anak-anak yang saya sayangi, untuk tahap permulaan ya pemanasan bersama Pak Ar, kita akan pemanasan sebentar saja ya, untuk memulai pertemuan kita secara daring. Jadi kita belajar daring. Ya anak-anak, kita lanjutkan ya, mohon maaf karena tadi ada gangguan sebentar. Jadi dalam wabah COVID-19 ini kita diwajibkan, bahkan kita harus menjaga protokol kesehatan ini dengan cara sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya ya. Kita harus melakukan pembelajaran tetap karena pembelajaran itu tiada batas. Meskipun ruang kita berbeda jauh, tetapi kita harus tetap belajar ya. Jangan pernah putus asa untuk belajar dalam kondisi seperti apapun. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar hari ini bersama Pak Ar untuk di pembukaan kelas 5. Oke, ya. Sudah siap? Sudah siap? Ya, sudah siap ya. Sudah siap. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan buku ajar siswa. Buku ajar siswa yang kemarin Pak Har sudah bagikan ya, buku ajar siswa seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini namanya buku ajar siswa.
tema 1. Tema 1 untuk kelas 5 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Ya. Ini contohnya bukunya ya. Jadi dipersiapkan dulu itunya. Apakah sudah siap? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap ya. Yang pertama kita buka halaman 1 dulu. Halaman 1 tentang organ gerak hewan. Di dalam organ gerak hewan yang halaman 1 itu ada sedikit cerita tentang dari sahabat kita yang bernama Edo ya. Jadi ada cerita sahabat kita yang bernama Edo. Edo bukan Bevi, bukan Mail, dan juga bukan Arya ya. Tapi yang di sini yang diceritakan adalah Edo. Edo ini akan menikmati hari liburannya, hari Minggu. Hari Minggunya dia akan menikmati dengan kawan-kawannya, dan dia itu memiliki keinginan untuk berlibur ke salah satu tempat orang ya yang bernama Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini adalah peternak kelinci sukses. Kelinci. Nah, kelinci. Tahu kelinci kan? Ada yang belum tahu kelinci? Tahu ya? Tahu semua ya kelinci ya? Kelinci. Kelinci ini binatang yang suka makan apa? Oh, makan wortel. Ya. Di situ diceritakan setiap liburan sekolah, pada liburan sekolah, Edo dan teman-temannya itu selalu melakukan kegiatan. Nah, pada kebetulan waktu itu Edo di pikirannya ingin atau terfokus pada kelincinya Pak Rudi itu. Itu bisa dibaca ya, halaman 1, anak-anak dibaca sendiri. Itu setelah mereka melihat ke ternaknya Pak Rudi, Edo di situ bisa menyimpulkan. Nah, termasuk anak-anak di sini juga harus bisa menyimpulkan bagaimana sifat-sifat kelinci. Ya, kelinci itu begini Pak. Kelinci itu telinganya panjang. Nah, telinganya panjang, jalannya lompat-lompat. Nah, seperti itu kelinci. Saling bekerja-kejaran itu ada ceritanya. Anak-anak yang harus kita ketahui itu bukan itunya saja, tapi apa yang harus kita pelajari hari ini sesuai dengan temanya tadi, yaitu organ gerak manusia dan hewan ya. Jadi organ gerak manusia dan hewan itu hampir memiliki kesamaan. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak ya. Caranya itu bergerak. Selain itu ada juga berkembang, ada juga bertumbuh. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai ciri-ciri makhluk hidup. Pak, ini Bevi ini bergerak. Oh iya, berarti Bevi ini sebagai makhluk hidup. Loh Pak, tumbuhan itu kok nggak pernah bergerak, kok bisa disebut makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Karena tumbuhan itu bertumbuh. Ya, tumbuhan itu bertumbuh. Kita menanam tumbuhan, kita sirami, dengan berjalannya waktu tumbuhan itu akan bertumbuh, akan semakin gede, semakin besar, semakin besar kayak Mail. Ya. Jadi semakin besar berarti dia sudah bertumbuh. Nah, itu salah satu ciri-cirinya makhluk hidup. Sampai di sini paham? Paham? Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Selain itu ada bertumbuh, ada berkembang. Batu itu termasuk makhluk hidup apa tidak? Batu itu termasuk apa? Makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk mati ya. Yang makhluk hidup adalah yang bisa bergerak, bertumbuh dan bergerak ya. Jadi yang makhluk hidup ini banyak sekali sebenarnya.
yang dikategorikan sebagai makhluk hidup di dunia ini banyak sekali. Nah, di situ ada organ geraknya anak-anak. Organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Di dalam hewan dan juga manusia ada memiliki kesamaan. Kesamaannya yaitu ada di organ geraknya. Ada yang namanya organ gerak aktif, ada organ gerak pasif. Ya, organ gerak ini tujuannya untuk apa sih Pak? Ya untuk berjalan, berenang. Yang pokoknya semua tindakan yang bergerak ini dinamakan organ gerak. Ya, organ bergerak pada manusia dan hewan ada dua. Yang pertama yaitu pasif, yang kedua itu aktif. Pasif dan aktif. Ingat-ingat, organ gerak manusia dan hewan ada dua, yaitu pasif yang satu, dan yang kedua adalah aktif. Oke, pasif itu contohnya tulang. Tulang itu dinamakan organ gerak pasif. Kenapa kok dikatakan organ gerak pasif, Pak? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Itu yang dinamakan pasif, ya. Jadi pasif itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, sedangkan yang satunya adalah organ gerak aktif. Apa contohnya organ gerak aktif? Organ gerak aktif contohnya adalah otot. Nah, otot ini yang menggerakkan. Jadi otot menggerakkan. Nah, organ pasif ini Pak, di tangan saya ini ada tulangnya Pak. Nah, itu apa termasuk organ aktif? Tetap ini ya dinamakan organ gerak pasif. Tulang yang di jari tetap dikatakan sebagai organ gerak pasif. Karena apa? Karena dia tidak bisa bergerak tanpa otot. Jadi organ gerak pasif ini yang membentuk tubuh kita menjadi kerangka kita, melindungi organ bagian dalam tubuh kita. Itu organ gerak pasif. Sedangkan organ gerak aktif adalah organ yang menggerakkan organ gerak pasif tersebut dan juga seluruh tubuh kita. Oke, sampai di sini paham? Paham? Nah, paham? Ini ya. Ini. Buka halaman 3 itu tadi tentang organ gerak manusia. Oke. Ya, organ gerak manusia. Oke, sampai di sini Suprema 1 untuk yang awal pembukaan perlu diingat-ingat. Apa tadi yang perlu diingat-ingat kata kuncinya? Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah tentang organ gerak aktif dan juga organ gerak pasif. Ingat-ingat ya. Dan kita nanti semoga saja wabah pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Ingat-ingat itu, maka ditunggu saja untuk kegiatan selanjutnya, yaitu tema-tema selanjutnya ya. Yang paling penting jaga kesehatan, patuhi himbauan pemerintah dan juga orang tua, dan jangan lupa untuk selalu beribadah ya. Jadi yang paling penting adalah berusaha mencegah dan tetap beribadah ataupun berdoa. Oke, sekian dari Pak Har. Nanti kalau yang mau tanya-tanya bisa langsung WA Pak Har atau WA di grup. Jadi Pak Har sudah membuatkan grup WA, itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan juga buku yang kemarin Pak Har sudah bagikan itu diharapkan untuk sebagai media belajar yang semaksimal mungkin. Dijaga bukunya agar tidak rusak. Yang sampulnya sudah rusak segera dibenarkan lagi, dibelikan dibelikan sampul ya, sampul plastik itu dilengkapkan, dijaga karena itu adalah buku dari pemerintah, maka adik-adik wajib menjaganya dan wajib untuk mempelajarinya. Oke, sekian dari Pak Har. Apabila ada kurangnya Pak Har mohon maaf ya. Oke, jadi besok kita berjumpa lagi dengan materi yang berbeda. Namun yang ini tetap harus dipelajari karena besok pasti ada sangkut pautnya untuk ke selanjutnya. Oke, sekian dari Pak Har. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.